Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Mama Albert. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sudah klik video ini, dan saya harap semuanya selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya mau share bagaimana cara saya melatih Al untuk menunjuk. Tentunya ini semua tidak lepas dari bantuan terapisnya Al, tetapi apa yang saya share kali ini semoga bisa membantu papa dan mama semuanya untuk melatih anak-anaknya untuk menunjuk ketika di rumah. Kalau gitu gimana caranya? Saya tidak menggunakan bahan yang mahal-mahal, saya hanya menggunakan flashcard dan juga poster. Seperti yang sudah pernah saya sebutkan di video-video awal, di video pertama saya, Al itu tidak pernah menunjuk, jadi atau tidak bisa menunjuk. Jadi kalau dia menginginkan sesuatu, dia hanya menarik tangan saya atau tangan orang di sekitarnya, lalu dia taruh mungkin di sesuatu yang dia minta gitu. Jadi dia tidak menunjuk, dan itu adalah cara yang tidak benar. Jadi flashcard yang saya gunakan itu yang seperti ini ya, Mam. Nah, ini tuh banyak banget di online shop atau di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, itu banyak banget ya yang kayak gini. Seingat saya harganya mungkin sekitar 20 ribuan ya. Nah, kalau poster itu saya nggak beli yang mahal, saya cuma beli yang biasa aja, yang biasa dijual kayak di mungkin di toko-toko buku atau di pasar, itu yang untuk di dinding. Dan saya pun belinya juga di pasar di dekat rumah. Itu pun seingat saya harganya satu poster itu hanya 4.000 rupiah. Murah banget kan? Jadi pertama-tama ketika mau diajak belajar untuk menunjuk, pastikan dulu ya anaknya itu udah makan. Jadi ketika nanti belajar nggak kepotong kalau anaknya lapar gitu. Nah, selain itu juga kalau bisa dipastikan juga kebutuhan geraknya anak itu terpenuhi. Nah, kalau saya biasanya sebelum diajak duduk belajar yang duduk gitu, anaknya saya ajak kayak motorik kasar dulu, mungkin lari-larian dulu, terus pokoknya gimana caranya dia harus bergerak dulu. Nah, selain itu perlu diciptakan juga suasana yang nyaman supaya anaknya juga betah waktu belajarnya. Nah, gimana kalau untuk anak yang belum bisa diam? Kalau untuk anak yang belum bisa diam atau belum bisa kooperatif, mungkin mama sama papa bisa beli meja atau kursi yang seperti di tempat terapi. Jadi mejanya itu di tengah agak ada cembung gitu ya, jadi kayak ngunci pergerakan anak gitu. Tapi kalau saya sih pakai meja dan kursi yang biasa aja ya. Justru malah di awal-awal itu saya coba pakai meja dan kursi untuk anak-anak yang plastik. Dan di awal-awal kalau Alnya dia masih belum mau kooperatif, saya kayak bawa sesuatu, misalkan saya bawa nampan gitu. Nah, itu ada isinya mungkin ada beberapa kartu yang lucu-lucu atau yang aneh-aneh gitu. Pokoknya saya bawa sesuatu yang menarik perhatiannya dia. Jadi dia tuh mau lihat, mau duduk, mama bawa apa sih? Pancing dengan hal-hal yang sekiranya menyenangkan, yang membuat dia tertarik untuk melihat. Dan mungkin papa sama mama bisa agak lebay dikit ya, jadi kayak menarik perhatiannya dia itu memang nggak mudah gitu. Jadi mungkin yang kayak, wah Albert, mama bawa apa nih, mama bawa apa ini, lucu banget, wah sini coba lihat gitu. Jadi kita pakai intonasi yang tinggi, yang menyenangkan gitu. Kita menarik perhatiannya dia dengan intonasi, nada suara kita gitu. Wah Albert, nih mama bawa sesuatu loh. Apa ya ini ya, bagus. Sini yuk, lihat bareng-bareng yuk gitu. Jadi mama sama papa harus seatraktif mungkin, karena kalau mau ngajarin kayak gini tuh harus happy, mam. Jadi
kalau kita emosi nggak akan jadi, nggak akan selesai belajarnya. Nah, kalau udah mau duduk, anaknya udah mau duduk, dimulai dulu dengan kontak mata. Jadi latihan kontak mata dulu. Albert, lihat mata mama. Lihat hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau udah selesai kontak mata, mama sama papa boleh belajar tunjukin kartunya. Tapi sebelum itu, anak-anaknya itu harus diberi pemahaman terlebih dahulu. Jadi sebelum menyuruh anaknya untuk menunjuk, mama sampaikan dulu, Albert, ini topi. Apa? Topi. Coba lihat ke sini. Topi. Mana topi? Ini topi. Nah, pokoknya beri pemahaman dulu, ini topi. Jadi perlahan satu-satu dulu. Albert, ini apa? Mama punya kartu. Ini kemeja. Apa? Kemeja. Lihat, kemeja. Nah, itu pokoknya diulang-ulang terus. Setelah diberikan pemahaman, berikan instruksi tunjuk. Mana? Tunjuk. Nah, saat kita memberikan instruksi tunjuk itu tadi, tunggu dulu responnya gimana. Setiap tahapan berhenti dulu. Kita lihat dulu gimana responnya, apakah dia bisa mengerti instruksinya atau ternyata malah kesusahan. Kalau ternyata anaknya kesusahan, papa sama mama bisa bantu. Ketika ditanya, Albert, mana topi? Jika dia kesusahan, mama bisa ambil telunjuknya, arahkan ke gambar topi. Ini topi. Tunjuk, ini topi. Nah, itu diulang-ulang seperti itu. Untuk bertahap, mungkin hari pertama 1 kartu dulu, untuk selanjutnya bisa 2 kartu, 3 kartu, dan seterusnya. Kalau dengan poster juga sama ya, seperti itu. Hanya aja bedanya kalau poster mungkin dilakukan ketika suasana lebih santai, kayak lagi main-main gitu. Mana-mana, biasanya kan poster itu ada kayak poster hewan, poster transportasi, poster buah-buahan, poster sayur-sayuran gitu kan. Jadi kalau sambil lagi main di ruangan gitu bisa, mana hewan, singa, mana singa, coba lihat, mana yang mana ya singa ya, coba tunjuk gitu. Jadi kalau poster itu kan ditempel di dinding-dinding gitu kan. Jadi setiap saat kita bisa ngajarin dia untuk menunjuk gitu, nggak harus dengan duduk gitu. Karena mungkin kalau pakai flashcard kan lebih ngajak anaknya untuk duduk ya. Jadi mungkin kalau flashcard tuh kayak belajarnya lebih kaku. Nah, kalau anaknya mungkin memang tidak bisa dikondisikan untuk duduk tenang, bisa menggunakan poster tadi. Jadi kayak lagi pas main-main, coba lihat nih, ada gambar singa, ada gambar harimau. Kalau anaknya udah lebih pintar, udah lebih paham beberapa macam benda atau hewan atau buah-buahan, sayur-sayuran gitu, bisa loh menggunakan sesuatu yang nyata. Jadi kayak kalau benda, misalkan ada televisi di rumah, Albert, mana TV? Coba lihat mana TV ya, mana, tunjuk TV-nya yang mana gitu. Jadi bisa menggunakan benda-benda yang nyata. Oh iya, selain flashcard dan juga poster, papa sama mama juga bisa menggunakan soundbook. Jadi ada tuh buku yang kalau kita pencet ada suaranya gitu. Nah, saya sempat beli soundbook di Big Bad Wolf. Jadi ada bukunya itu, ada suara-suara hewan gitu. Jadi kalau misalkan ayam dipencet gitu, ada suara ayam, suara kambing gitu. Jadi dia kan lebih kayak lebih penasaran, kok ditunjuk bunyi ya gitu. Jadi kayak menstimulasi dia untuk menunjuk gitu. Tapi karena kalau soundbook itu memang harganya lumayan, jadi saya sarankan mungkin bisa menggunakan flashcard atau poster aja, itu juga sudah membantu, apalagi kalau dilakukan dengan terus-menerus dan secara konsisten. Nah, itu tadi ya Papa dan Mama semuanya, cara-cara saya untuk mengajari Al menunjuk di rumah. Tentunya tidak lepas dari bantuan dan arahan dan tips-tips dari terapisnya Al juga. Dan itu saya praktekkan di rumah, juga saya kembangkan dengan beberapa tips yang saya cari dari YouTube, dari sosial media juga. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila
ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya tidak bermaksud untuk menggurui karena saya tahu dengan pasti masih banyak sekali para orang tua hebat di luar sana, lebih hebat dari saya. Tapi tujuan saya membuat video ini semata-mata hanyalah karena saya ingin share tentang apa yang saya rasa memberikan hasil yang positif untuk melatih anak autis kita di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.